bagaimana jika rumah yang ditempati adalah rumah warisan dari orang tua suami kepada suami? Apakah itu juga menjadi hak istri? Wah, spesifik sekali. Terima kasih. Dari ibu ada jawabannya. Itu rumah warisan orang tua suami kepada suami, maka itu milik suami. Adalah langkah berikutnya dari suami untuk menjadikannya milik istri. Iya, jadi kalau rumah warisan milik suami. Tetapi langkah selanjutnya begitu adalah menjadikannya milik istri. Mungkin milik istri ini dalam artian hakikatnya milik istri, atau memang secara hitam di atas putihnya itu memang harus menjadi milik istri gitu, Ustaz. Nah, ini pertanyaan bagus dari Pak Rizky. Jadi ikut bertanya nih, padahal ini sudah sesi Sesi pemirsa. pemirsa ya. Betul. Nah, disinilah kita diingatkan dengan perbedaan antara fikih dan adab. Antara fikih dan adab. Secara fikih memang milik itu tergantung yang tertulis, yang ada hitam di atas putihnya. Tapi ayat-ayat Al-Quran itu tadi itu tidak dipahami secara fikih, dipahami secara adab. Mungkin untuk keperluan satu urusan memang rumah itu atas nama suami. Misalnya banyak pertimbangan, termasuk misalnya keperluan usaha atau keperluan masa depan, ahli waris dan sebagainya, maka rumah di atas namakan suami. Tapi adab cara kita memperlakukannya itu Al-Quran mengingatkan ajaran Qur'aninya itu buyutihinna. Jadi rumahnya itu rumah istri, sehingga ada penghormatan dari kita. Kita itu numpang, nebeng, ikut tinggal dan seterusnya. Tapi fikih berbeda. Nah, ada banyak contoh lainnya. Beberapa waktu terakhir itu saya temukan, misalnya ya, fikihnya itu mungkin sekarang nih terutama kita semua mesti menjaga kesehatan. Barangkali secara fikih itu tidak baik, tidak misalnya disajikan makanan lalu kita menolak gitu ya. Adab juga tidak baik. Lalu di atas fikih adab apalagi yang harus kita jaga, misalnya kesehatan. Saya sama istri itu saya sampaikan kalau sekarang saya tidak menghabiskan makanan itu bukan karena tidak enak atau tidak suka atau mubazir, tapi ada limit. Misalnya sekarang sudah mudah-mudahan semua bapak sehat walafiat ya. Jadi ketika saya selesai perawatan, lalu ada sahabat bertakziah dan bertanya, apa sekarang ada pantangan? Itu saya jawab ada. Apa pantangannya? Harus lebih sering menghindari yang enak-enak gitu. Ya, harus sering menghindari yang enak-enak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, banyak sumber ketidaksehatan kita itu dari makanan. Dan memang iya, harus mengurangi garam, harus mengurangi gula, padahal yang enak-enak ya itu gitu. Nah, jadi kadang-kadang ada satu aturan fikih, tapi juga ada faktor lain yang mesti kita perhatikan. Misalnya kesehatan. Bagi orang yang punya penyakit gula, jangan terlalu banyak makan nasi. Nasi putih itu juga kadar gulanya tinggi. Jadi kalau kita di satu acara lalu hanya makan sedikit saja nasinya, itu tidak beradab. Tolong pahami. Di atas fikih mungkin ada adab, di atas adab ada kesehatan, ada keselamatan jiwa. Nah, kata beliau. Terima kasih. Dari mana tadi? Dari pertanyaan Ibu Ummu Fatimah jadi ke situ? Hitam di atas putih itu, Ustaz. Oh ya. Ya boleh jadi hitam di atas putih secara lahiriah ditulis atas nama suami, tapi adab penghormatan yang kita berikan menempatkan rumah itu haknya, kemudian kita sampaikan pada keluarga juga, atau bagaimana pengelolaan dan sebagainya. Ya, istri dimuliakan Al-Quran dalam posisi itu. Baik, terima kasih Ustaz untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Dari Hasan Ahlul Bait. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini guru kita ya. Maaf Kiai Miftah, mau nanya benar-benar karena nggak tahu seperti biasanya. Apakah ayat
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ada hubungannya dengan hadis. ra'isul qaum khadimuhum. Terima kasih. Beliau bertanya dan menjawab langsung. Ini contoh yang luar biasa dari guru kita. Saudara, mengikuti Pak Rizky, like, share, and subscribe Khazanah Ahlul Bait. Ya, tadi pemaknaan saya qawwamuna itu karena laki-laki punya keistimewaan, yang dengan keistimewaan itu kemudian peluang mencari nafkahnya lebih banyak. Dan mencari nafkah adalah perkhidmatan laki-laki, sehingga dinar yang dinafkahkan untuk istri itu lebih besar pahalanya dalam hadis Sahih Muslim tadi. Jadi kelebihan laki-laki atas atau keistimewaan, sekali lagi, karena kalau kelebihan juga dianggap nanti yang satu pihak kurang. Keistimewaan laki-laki atas perempuan berdasarkan ayat ini hubungannya dengan keistimewaan untuk mencari nafkah dan berkhidmat sesuai hadis yang beliau sampaikan. Ra'isul qaum khadimuhum, pemuka satu kaum adalah yang paling banyak berkhidmat kepada kaum itu. Orang sering berkata untuk tawadu, ini khadim, saya ini hanya membantu saja. Betul, karena menurut hadis pimpinan satu kaum adalah yang membantu saja. Itu tertinggi. Itu tertinggi. Ya. Terima kasih Ustaz, sehat selalu, salam untuk keluarga dan ikhwan semua.